Ikhwani rahimakumullah, ini pertanyaan banyak orang ya. Pertanyaan banyak orang, bagaimana biar hidupnya tenang? Udah bosen jalanin kehidupan. Kehidupan yang semacam ini. Mungkin ada yang kehidupannya banyak masalah, atau mungkin hidupnya tidak punya masalah, tapi hatinya nggak merasakan ketenangan. Tentunya bukan kapasitas saya untuk memberikan jawaban. Karena yang punya ketenangan bukan saya. Yang memberikan ketenangan juga bukan saya. Yang punya ketenangan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan ketenangan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita nanya sama Allah, ya Allah, bagaimana ya caranya biar hidup saya ini bisa tenang, nggak bosenin. Dan maha baiknya Allah telah memberitahu kita semua bahwasannya hidup ini akan tenang kalau ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka hati siapapun akan menjadi tenang, itminan, mendapatkan ketenangan. Caranya dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, zikir itu sebetulnya adalah gerakan hati mengingat Allah Ta'ala. Mengingat kebesaran Allah, mengingat kasih sayang Allah, mengingat kemahakayaan Allah, mengingat kemahaluasan ilmunya Allah, mengingat kemahabaikan Allah, mengingat kemahadekatan Allah. Gerakan hati mengingat Allah. Nah, setelah hati tergerak mengingat Allah, maka lisan ini bergerak menyebutkan kalimat yang sesuai dengan hati saat itu. Kalau hatinya lagi mengingat Allah karena merasakan banyak nikmatnya Allah Ta'ala, maka lisan kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau hatinya lagi mengingat Allah atas bahwasanya Allah itu maha pengampun, ya Allah maha memberikan ampunan, maka lisannya tergerak mengucapkan Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Kalau hatinya mengingat bahwasanya di jagat raya ini, semua ini ciptaan Allah Ta'ala, dan yang menciptakan hanya satu Tuhan, Allah Ta'ala, Allah yang Maha Kuasa, maka kita lisan tergerak mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kalau mengingat bahwasannya yang Maha Bisa hanya Allah, yang Maha Mampu hanyalah Allah, sementara kita ini nggak bisa apa-apa, kita nggak mampu apa-apa, kita memang betul-betul gak bisa, maka kita ucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini tingkatan zikir yang terbaik ketika hati dan lisan itu selaras atau serasi. Nah, masalahnya kadang hatinya belum bisa ingat Allah gitu. Terus gimana caranya? Ya dilatih dengan zikir lisannya dulu, biar nyampe ke hati. Jadi hati kita ajak mengikuti lisan. Ketika kita lagi dalam keadaan yang lemah, lelah, letih menghadapi kehidupan, semoga itu tidak terjadi, dan pasti manusia mengalami yang seperti itu. Maka ucapkanlah lisan, la haula wala quwata illa billah. La haula, enggak ada kekuatan, wala quwata, tidak ada daya, kemampuan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Kecuali dengan bantuan Allah, kecuali dengan izin Allah. Rasakan itu dalam hati. Saya nggak bisa apa-apa memang. Kalau nggak ditolong Allah nggak bisa. Maka hatinya diajarin, dirinya diajarin. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Sampaikan itu ke sekujur tubuh kita. Sampaikan ke pikiran kita, sampaikan ke penglihatan kita, ke telinga kita, ya. Sampaikan semuanya. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Aku nggak bisa memang, la haula wala quwata illa billah. Maka kita ketika mengucapkan illa billah, kita minta tolong sama Allah. Kecuali dengan bantuan Allah, kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya nggak bisa selesaikan proyek itu, kecuali la haula wala quwata illa billah. Ditolong Allah, dibantu Allah. Ya, diurus sama Allah, dibimbing Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya nggak mampu ngadepin suami saya, yang kasar itu, suami saya yang nggak punya perhatian itu, suami saya yang nggak ada pengertian itu. La haula wala quwata illa billah.
Lelah saya menghadapi suami saya. La haula wala quwata illa billah. Lelah menghadapi tetangga, lelah menghadapi rekan bisnis, lelah menghadapi pekerjaan, lelah menghadapi kehidupan bosenin. La haula wala quwata illa billah. Nah, dengan berzikir. Insyaallah kalau zikirnya jalan diistiqomahkan, maka hatinya jadi kuat. Karena zikir ghidha ruh. Zikir ini makanannya ruh. Jadi kalau kita berzikir dengan hati, dengan lisan, ruh kita jadi dapat makanan, jadi kuat. Nah, kalau udah ruh ini kuat, maka di dalam ruh yang kuat tadi, maka yang di luar itu akan menjadi kuat. Fisiknya akan jadi kuat, bahkan bisa nular ke sekitarnya. Ya, bisa menjalar ini kekuatan ruh kita kepada yang di sekitar kita. Kalau kita hadir di satu tempat itu menjadi bergairah. Tempat itu menjadi cheer up atau apa kata orang ya, menjadi bisa seger tempatnya. Tempat seger, kenapa? Karena roh kita kuat dan menyegarkan sekitar kita. Nah, ini zikir. Kemudian zikir juga dalam arti kita mencari ilmu. Kita belajar. Kita tahu ilmunya, rezeki misalnya. Rezeki nggak akan kemana-mana. Kalau rezekimu ya pasti akan sampai kepadamu. Kalau bukan rezekimu nggak akan sampai kepadamu. Pengertian yang semacam ini, pemahaman yang semacam ini, kalau dipegang betul, maka dalam bekerja, kita akan sungguh-sungguh bekerja, tapi kita nggak akan takut kehilangan. Karena sejatinya nggak ada yang hilang. Sejatinya nggak ada yang hilang. Itu bukan milik kita. Kalau hilang berarti bukan milik kita. Dan kalau yang milik kita pasti akan sampai kepada kita, akan kita dapatkan. Nah, cuman kita berjuang sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh untuk mendapatkan, yang meraihnya itu bentuk ibadah. Ya Allah suka dengan kesungguhan kita dalam mencari nafkah, dalam ibadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan jawaban singkat ini bisa mencerahkan saya pribadi, mencerahkan penanya, dan mencerahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada. Amin Allahumma amin. Subscribe now